Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bosan ya ditanya kabar. Nah, setelah minggu kemarin saya bercerita tentang horor pengalaman cuci darah yang menyeramkan. Sebenarnya ada beberapa lagi sih cerita, cuman nantilah diceritain. Nah, sekarang giliran saya bercerita tentang cerita cinta selama saya 10 tahun bersama gagal ginjal. Nah, tentunya sudah pakai kemeja gini nih supaya kesan romansanya itu terbangun. Terus bangun apa ya? Selain itu kita rubah background dulu supaya lebih romantis ya, supaya nyambung ke cerita. Oke, kita rubah. Nah, setelah suasananya seperti ini, daun-daun berguguran, angin sepoi-sepoi, saatnya saya bercerita tentang cerita cinta saya selama bersama 10 tahun dengan gagal ginjal. Nah, kejadian ini tuh saya pernah bukan menjalin hubungan ya, pernah dekat sama dengan perawat ya, sebut saja perawat ini Mawar. Jadi perawat Mawar ini, aduh Mawar kamu nonton gak? Nah, pokoknya si perawat Mawar ini dulu sempat dekat waktu 2012. Jadi 1 tahun baru cuci darah gitu. Jadi 1 tahun baru cuci darah, saya akhirnya bisa dapat jadwal tetap. Saya dirujuknya di rumah sakit, bukan yang angker kemarin, tapi di rumah sakit yang lain gitu. Nah, di rumah sakit tersebut saya dirujuk ke situ. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit itu Senin Kamis. Jadwalnya waktu itu pada duhur jam 1, kalau nggak salah jam 1 sampai jam 5. Jadi cuci darahnya gitu. Nah, sudah mendapat jadwal, ternyata di situ mesinnya hanya sekitar ada 15 mesin gitu. Jadi ruangan cuci darahnya juga nggak terlalu besar. Waktu itu saya cuci darah pertama kali, saya dipegang sama perawat yang sudah berpengalaman, alias dia sudah memegang pasien belasan tahun gitu. Dan cowok waktu itu masih apa ya, adalah itu nanti ketahuan rumah sakitnya di mana. Suatu hari Mas itu sakit tuh, waktu itu Mas itu sakit. Nah, harus diganti dengan perawat yang lain gitu. Saya tidak banyak memperhatikan perawat di situ gitu, cuman adalah beberapa yang saya merasa bahwa perawat ini cantik, perawat ini baik, atau perawat ini judes, perawat ini ya gitulah, segala macam first impression gitu, apa kesan pertama gitu ya. Nah, terus akhirnya diganti tuh si Mas yang biasa nusuk saya kan. Udah kemudian saya udah pasang Avesan waktu itu, jadi langsung ditusuk di tangan, nggak harus femoral lagi kan. Nah, udah gitu diganti sama perawat tersebut, si Mawar tersebut. Dia nanya tuh sama saya, udah berapa lama gitu. Nah, saya jawabnya baru setahun gitu. Oh, masih awal-awal itu, jaga makannya, jaga minumnya, ya layaknya perawat yang ngasih perhatian ke pasien baru gitu ya, ngasih tahu ini itu. Nah, kemudian ketika sudah mulai cuci darah kan pasien pada tidur semua gitu. Kadang-kadang ada yang tidur, ada yang enggak ya, tapi rata-rata tidur gitu semua. Nah, pas lagi tidur tuh saya nggak tidur waktu itu gitu. Ngeliat di kanan kiri memang udah pada tidur kan. Jadi memang rata-rata kalau sudah mulai cuci darah beberapa menit atau 15 menit, setengah jam gitu, pasien rata-rata terlelap tidur, karena di hari sebelumnya rata-rata pasien banyak yang susah tidur gitu. Nah, terus tidur kan, pada tidur, saya nggak tidur gitu, nonton TV gitu. Udah gitu
si Mawar ini datang nanya ke saya, "Mas kok nggak tidur?" gitu. Oh enggak, kok kenapa nggak tidur? Istirahat Mas gitu biar adanya optimal. Iya Mbak gitu, aku Mbak. Terus udah gitu akhirnya di situ kita mulai tuh karena di sana suasananya sepi gitu karena pada tidur gitu, nggak ada yang ngobrol. Akhirnya kita ngobrol berdua kan, terus ngobrol. Ternyata dia itu suka nonton film. Awalnya dia cerita tentang film-film ini romantis gitu tuh, Serendipity, terus apalagi Lighthouse, ya pokoknya romansa Hollywood gitu kan. Terus aku ya karena saya juga penggemar film, suka nonton film juga gitu, akhirnya kita nyambung kan, nyambung. Nah sampai akhirnya kita ngobrolin soal film horor, satu film horor itu. Nah dari film horor itu kan akhirnya nyambung tuh, ngobrol segala macam, deket. Dan akhirnya singkat cerita tuh kita tukeran, zaman dulu tuh masih pakai BlackBerry ya, jadi tukeran pin BlackBerry gitu. Oh iya udah tukeran kan. Waktu hari apa gitu ya, kita tuh janjian ingin nonton bareng sama ngajak nonton bareng, aku ngajak nonton bareng. Waktu itu tuh zamannya Paranormal Activity kalau nggak salah, si filmnya gitu, nonton Paranormal Activity kan. Terus dia ngomong, udah ya nanti boleh lah, tapi pulang HD kata dia. Kalau pulang HD aku Mas Asus kata gitu Mbak. Ya terserah kata dia, kalau mau pulang HD kata dia gitu. Ya udahlah, soalnya kata dia cuma ada waktu pas pulang HD. Dan kebetulan ini nanti ketahuan nih rumah sakitnya lokasinya di mana. Pokoknya rumah sakitnya tuh dekat sama ke tempat nonton aja ya. Jadi oh ya udah deh kalau gitu. Nah, akhirnya selesai cuci darah, istirahat sebentar. Jam 5 tuh kan selesai cuci darah, akhirnya saya sholat maghrib dulu. Terus udah gitu berjanjian nih ketemu di tempat nonton gitu. Ketemu nonton lah kita berdua gitu nonton. Waktu itu yang bayarin siapa ya? Saya. Waktu itu memang saya ngomongnya, ayo Sus kita nonton film horor ya, bareng aku yang bayarin gitu kan. Oh iya ayo. Ya udah ya aku ngerasanya sebatas deket-deket aja gitu, sebatas pasien dan perawat aja gitu saat itu tuh, karena baru deketannya beberapa minggu gitu. Udah gitu terus akhirnya kita udah selesai nonton, kita banyak ngobrol soal si filmnya, tentang si Paranormal Activity juga kayak gimana. Itu kan film tentang horor ya, tapi point of view gitu, jadi diambil gambarnya secara seperti realitas gitu. Jadi dari ada footage CCTV gitu ya, tahulah, cari aja Paranormal Activity ya. Waktu 2012, nggak tahu yang keempat, nggak tahu yang keberapa gitu. Makin hari makin dekat kan, makin yang tadinya cuma sebatas perawat dan pasien akhirnya jadi kayak teman, dari teman akhirnya jadi teman dekat kan. Terus ngobrol sharing. Jadi kita tuh sebelum cuci darah makan siang bareng, sesudah cuci darah kita main kemana gitu. Kadang-kadang main, kadang-kadang enggak gitu ya. Biasanya sih kalau saya hari Kamis, nah pulangnya tuh kan setelah sholat maghrib main gitu kemana, entah makan, entah nonton, entah apa gitu. Jadi ya memang udah sedekat itu gitu. Dan ya memang salah aku juga sih, nggak terlalu banyak nanya soal dia, bagaimana dia sudah lagi dekat dengan siapa dan segala macam gitu ya. Aku mikirnya waktu itu karena ngerasa teman dekat, jadi ya nggak harus mencari tahu soal itu gitu. Karena saya ngerasa dikasih perhatian, terus ya kerasa klop aja, dia nyambung ngobrolnya soal film, nyambung soal ngerasa dia perawat juga. Saya berpikir
terlalu panjang, terlalu jauh gitu, berpikir oh nanti kalau misalnya punya pacar perawat kan enak gitu, bisa tenang gitu. Terus ini kayaknya saya harus mulai nyari tahu nih soal dia gitu. Nah, saya nggak nanya dia lagi dekat sama siapa, cuman saya pakai cari tahu dari perawat-perawat yang lain gitu, nanya-nanya ke yang lain gitu. Nah, anehnya tuh si perawat-perawat tuh menjawabnya nggak tahu juga. Aduh, mereka nggak jawabnya, dia baru setahun, dia nggak, jarang ngobrol, jarang ikut kumpul sama perawat senior gitu. Aduh, jadi informasi yang dipunya pun nggak terlalu banyak gitu. Akhirnya saya tanya tuh ke dia, terus emang udah punya pacar atau belum sih, kata aku gitu kan. Lupa aku waktu itu nanya langsung apa BBM ya, lupa. Dia jawabnya belum sih gitu, belum, kata dia. Oh ya udah, saya jadi ngasih perhatian sedikit-sedikit gitu, kayak nanya udah makan atau belum, terus jangan lupa sholat, jangan lupa apa gitu, ngasih perhatian gitu ke dia gitu. Mungkin dia sadar kali ya dikasih perhatian seperti itu gitu, dia tiba-tiba jadi nggak perhatian balik, dia jadi nanya seperlunya. Terus ya saya ngerasa aduh, ini kayaknya dia udah punya pasangan atau belum gitu kan. Suatu hari makan bakso, waktu itu makan bakso, dan waktu itu hari Jumat. Anehnya waktu itu pas hari Kamis aku ajak, ayo kita makan bakso gitu kan, makan bakso deket situ yang katanya enak, yang belum kita pernah dicobain. Dia ngomong jangan yuk, besok aja lah, hari ini nggak bisa, kata dia, besok aja siang. Tumben kok, kata aku gitu. Jadi udah pulang Jumatan gitu. Oh iya, ya udah. Akhirnya udah pulang Jumatan tuh kita ketemu kan, ngajak ketemu gitu di sana. Nah, datang tuh saya sendirian ke bakso tersebut. Nunggu dia udah selesai Jumatan jam 1-an, jam setengah 2 lah kalau nggak salah, setengah 2. Datang dia pakai baju tidak dinas kan, karena libur. Iya. Tiba-tiba dari belakang ada lelaki. Lelaki itu. Ini kenalin. Sebut saja lelaki itu namanya ini ya, Berduri. Aduh, Mawar Berduri. Bukan, sebut saja namanya ini apa, si Asep lah. Sebut saja namanya si Asep. Ini kenalin Asep. Oh iya, kenalan. Pasien ini Mawar. Oh iya, pasien, kata-kata. Duh, aku dalam hati, nih kenapa ya kok bawa cowok gitu? Apa jangan-jangan dia mau menolak secara halus apa gimana gitu? Ya udahlah, nggak apa-apa, kata aku tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya udah bawa cowok. Udah, ayo makan sana. Kata Mawar, dia ngomong, sekarang kali ini aku aja yang nraktir, kata dia gitu kan. Nah, di situ aku ngerasa, aduh, ini kalau misalnya dia nraktir, aku ngerasa kayak dikasihani kan, ngerasa kayak aduh, kayaknya ya pokoknya ngerasa dikasihani aja gitu. Terus aku ngomong, enggak usah, aku bayar sendiri aja, aku ngomong gitu kan. Terus ya aku juga bingung kan bersikap, masa ngomong ya udah aku bayarin sekalian gitu sama si Asep gitu kan, ya nggak mungkin kan. Kenapa, kata si Mawar. Nggak apa-apa, aku bayar sendiri aja. Udah bayarin, kata si Mawar gitu kan. Udah pesan aja. Aduh, itu jujurnya aku dalam hati kan pingin pulang gitu, tapi dari alasan apa yang masuk akal gitu. Aduh, nggak enak badan gitu. Tapi dipikir-pikir ya udahlah, udah kepalang tanggung. Terus lagi pula kan aku cuman dia juga nggak tahu kan aku mau ngedeketin dia gitu, cuma nanya dia udah punya pacar atau belum gitu kan, masih 50-50 gitu. Terus aku mikir ya udahlah, ya baik aja, berusaha berteman aja sama si Asep juga gitu. Akhirnya ngobrol tuh, baru kenal tuh sama si Asep, ngobrol bentar gitu.
ngobrol-ngobrol bentar. Udah gitu. Nah, selama beberapa menit tiba-tiba dari belakangnya si Asep ini tuh datang anak kecil datang. Ayah, gitu. Cewek kan, ayah. Ini kenalin nih sama Om. Kaget saya di situ kan. Waduh. Saya pikir si Mawar ini tuh masih punya pacar. Ternyata si Mawar ini itu sudah punya suami dan punya anak. Ya memang benar dia sudah punya pacar belum, memang belum punya pacar tapi punya suami dan anak gitu. Saya nggak nyangka dia punya anak dan suami gitu, karena memang umurnya tuh masih bisa dibilang masih umur 20-an gitu. Jadi ya memang, jadi kan saya waktu itu umur 23 24 ya, dia masih umur 20 21 lah gitu. Ya nggak nyangka gitu dia nikah muda terus punya anak cepat gitu, mungkin umur 17 karena anaknya sudah kelihatan besar sekitar 4 tahun atau 3 tahun gitu, sudah lancar bicara kan, udah lari juga. Aduh, kaget kan di situ, udah ayah. Oh iya, Jar, ini kenalin suami aku, ini anak aku. Aduh, Amsyong. Nah, itu dia cerita cinta seorang ginjal. Cerita singkat saya. Masih banyak cerita lain yang saya mau ceritakan. Entah itu horor, entah itu romansa, entah itu lucu, dan segala macam. Dan sekali lagi, kenapa saya bikin videonya terus di ruangan? Karena saya tidak mau keluar, takut corona gitu. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa, nggak like juga nggak apa-apa, nggak komen juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tinggalin komen. Terus kalau misalnya ada pengalaman yang mau diceritakan di komentar, boleh diceritakan gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.